Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ayol muslimun, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, kenikmatan yang banyak, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa menjadikannya untuk meningkatkan pengetahuan ilmu agama kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu tersebut akan menambah kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, menambah keyakinan kita dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah tatkala kita beribadah kepadanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang ini kami akan kembali melanjutkan risalah atau membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, yaitu Asyru Mujibatin An-Najah. Ini 10 hal yang bisa menyebabkan seseorang selamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membaca sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibni Affan, perlu kami ulang yakni sejenak agar nanti bisa menyambung dengan apa yang disebutkan atau dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala. Adalah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau duduk di suatu tempat, maka datanglah kepada beliau atau melewati beliau sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab mengucapkan salam kepada Utsman ibn Affan yang sedang duduk, tetapi sahabat Utsman ibn Affan tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab. Kemudian berangkatlah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan mengatakan kepadanya dan Umar bin Khattab berkata kepadanya, sesungguhnya aku telah melewati Utsman ibn Affan, aku ucapkan salam kepadanya tapi dia enggak menjawab salamku. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar bin Khattab mendatangi sahabat Utsman ibn Affan. Keduanya mengucapkan salam kepada sahabat Utsman. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai sahabat Utsman, Umar bin Khattab telah datang kepadaku. Ia mengatakan ia berjalan atau melewatimu, mengucapkan salam kepadamu, tapi kamu kok tidak menjawab salamnya. Kenapa kamu kok seperti itu? Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, demi Allah,
saya nggak merasa kalau ada orang yang melewatiku. Demikian pula saya nggak merasa ada orang yang mengucapkan salam kepadaku. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat Utsman. Sesungguhnya engkau telah disibukkan dengan suatu hal sehingga engkau tidak merasa ada orang yang melewatimu dan mengucapkan salam kepadamu. Maka sahabat Abu Bakar pun kembali mengatakan kepadanya, apa itu yang menyebabkan kamu seperti itu? Maka sahabat Utsman bin Affan mengatakan, Rasulullah SAW telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum aku mempertanyakan sesuatu kepadanya, yaitu tentang sebuah hal yang bisa menyebabkan seseorang selamat urusannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku telah bertanya kepada beliau tentang hal itu. Maka Utsman pun mendekat kepada Abu Bakar dan mengatakan, demi ayahku dan ibuku, engkau memang orang yang paling berhak untuk bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan seseorang dari suatu perkara? Maka Rasulullah SAW menjawab, man qabila minnil kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Barang siapa yang menerima suatu ucapan dariku yang dulu pernah aku tawarkan kepada pamanku, kemudian dia mengembalikannya kepadaku, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini adalah sebuah kisah yang disampaikan oleh sahabat Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah ini ada disebutkan oleh Syekh Abdul Razak mengatakan telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Sahabat Utsman ibn Affan ini mengkisahkan tatkala beliau sedang duduk di satu tempat, maka melintaslah di hadapan beliau Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadanya, tetapi Utsman bin Affan tidak menjawab salamnya sahabat Umar bin Khattab. Melihat seperti itu, maka sahabat Umar ini datang kepada Abu Bakar menyampaikan peristiwa yang baru saja dialami, yaitu melewati sahabat Utsman mengucapkan salam tapi tidak mau menjawab salamnya. Bukan tidak mau, tapi tidak menjawab salamnya. Maka Abu Bakar Siddiq mengajak sahabat Umar bin Khattab untuk tabayun, untuk mencari penjelasan, benarkah seperti itu yang terjadi. Maka tatkala sahabat Abu Bakar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma mendatangi sahabat Utsman menanyakan hal itu, menyampaikan, wahai Utsman, engkau Umar bin Khattab datang kepadamu, melintasimu, mengucapkan salam kepadamu, kok kamu nggak jawab, itu kenapa? Kenapa kamu seperti itu? Maka barangkali kamu ada suatu hal yang kamu pikirkan. Maka sahabat Utsman mengatakan, benar, aku sedang memikirkan sesuatu. Aku sedang memikirkan sesuatu, yaitu suatu perkara yang Rasulullah SAW telah diwafatkan, tapi saya belum sempat bertanya kepada beliau. Maka Abu Bakar mengatakan, sungguh aku telah menanyakan hal itu kepada Rasul SAW. Maka mendengar jawaban sahabat Abu Bakar Siddiq, maka
sahabat Uthman ini mendekat, ya, dan mengatakan, memang engkau wahai Abu Bakar adalah orang yang lebih layak untuk bertanya kepada Rasul alaihi wasallam. Maka apa itu pertanyaannya? Abu Bakar bertanya kepada Rasul alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, ma najatu hadal amr. Wahai Rasulullah, apa yang bisa menyebabkan menjadikan seseorang selamat dari suatu urusan? Maka Rasul menjawab, barang siapa yang menerima suatu kalimat yang dulu aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin penting yang bisa kita ambil dari kisah ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu sedang memikirkan sesuatu. Apakah dengan sesuatu itu akan bisa menyelamatkan dirinya, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat? Yang dipikirkan ini adalah kalimatul la ilaha illallah. Dan itulah sebuah kalimat yang dulu Rasul kita Muhammad alaihi wasallam menawarkan kepada paman beliau tatkala sakit, yaitu sakit yang membawa kepada kematiannya, dengan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat apabila engkau mengucapkannya, maka akan aku jadikan hujjah, akan aku jadikan alasan bahwa dirimu telah mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi paman beliau mengakhiri kehidupannya tidak dengan mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat la ilaha illallah inilah yang dipikirkan oleh sahabat Uthman ibn Affan. Apakah setelah beliau mengucapkan kalimat tersebut mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita semuanya tahu siapa sahabat Uthman ibn Affan, salah satu di antara Khulafaur Rasyidin yang telah mendapatkan janji Rasulullah SAW akan kepastian tempatnya kelak di akhirat, yaitu di surga. Tetapi beliau masih memikirkan apakah beliau di akhirat kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, faman ta'ammala hadhil qissata faman ta'ammala fi hadhil qissatil azimati anna amrun najati amrun azimun. Maka barang siapa yang memikirkan kisah ini, kisah yang agung ini, maka orang tersebut akan mengetahui betapa pentingnya perkara sebuah keselamatan. Amrun azimun adalah perkara yang besar. Hatta innahu, sehingga dia la yahummu wa yashghulu balal mu'minin as-sadiqin, sehingga ya sesungguhnya dia, ya, perkara tersebut adalah perkara yang menyibukkan urusannya kaum muslimin, orang-orang beriman yang dahulu, orang-orang jujur dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fahadha Uthmanu radhiyallahu ta'ala anhu, inilah sahabat Uthman ibn Affan. Ahammahu amrun najat, beliau telah memikirkan perkara keselamatan. Ma'aqalin Nabi SAW fi, padahal Rasulullah SAW telah berkata tentang sahabat Uthman ibn Affan, wa Uthmanu fil jannah, Uthman fil jannah. Wa qali SAW, dan juga sabda Rasulullah SAW,
Di dalam hadis tersebut, ma darra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Tidak akan memudaratkan Utsman bin Affan atas apa yang telah dilakukan hari ini. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu memikirkan suatu hal. Apakah dengannya dia mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal beliau termasuk di antara orang yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam surga. Yaitu dari sabda beliau, wa Utsmanu fil jannah. Utsman fil jannah. Pentakyinan dari Rasul alaihi wasallam bahwa beliau adalah salah satu di antara orang yang pasti dimasukkan ke dalam surga. Tetapi beliau masih memikirkan satu hal. Ya. Ini menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Ya. Padahal Rasul sudah memastikan akan keberadaannya besok di akhirat, yaitu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, tetapi beliau memikirkan apakah kalimat la ilaha illallah yang telah dia ucapkan itu akan menyelamatkan dia di akhirat kelak. Kemudian di hadis yang lain, yaitu apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Ya, tidak akan memudaratkan sahabat Utsman dengan apa yang telah diperbuat hari ini. Yaitu apa? Tatkala Rasul alaihi wasallam sedang mempersiapkan pasukan perang, maka Utsman bin Affan datang kepada Rasul alaihi wasallam dengan membawa 1000 dinar, ya, untuk diberikan kepada Islam dan kaum muslimin sebagai persiapan dalam perang. Maka setelah uang tersebut diterima oleh Rasul alaihi wasallam, maka beliau berkomentar seperti itu, ma darra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Ya, tidak akan memudaratkan Utsman apa saja yang dilakukan hari ini, setelah hari ini. Jaminan dari Rasul alaihi wasallam atas apa yang telah diperbuat oleh sahabat Utsman ibni Affan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Utsman bin Affan masih memikirkan apakah dirinya termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena saking fokusnya memikirkan hal itu, sampai-sampai sahabat Umar datang kepada beliau mengucapkan salam. Beliau tidak merasa ada orang yang datang kepada beliau, tidak merasa ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Fasubhanallah, masih memikirkan keselamatan dirinya, apakah dia termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian waja'a an Abdullah bin Ruwahah radhiyallahu ta'ala anhu, telah datang dari sahabat Abdullah bin Ruwahah, annahu kana fi baitihi wa inda zaujihi fabaka. Suatu saat beliau berada di rumahnya di samping istrinya, maka beliau menangis. Fasa'alathu, maka istrinya pun bertanya kepada beliau, malladzi abakaka, wahai suamiku, apa yang menyebabkan kau menangis? Fadzakartu, qala Allah Ta'ala, maka aku menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan memasukinya. Adalah itu suatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim di dalam neraka tersebut dalam keadaan berlutut. Apa kata sahabat Abdullah bin Ruwahah?
fala adri a'anju minha amla. Maka aku tidak tahu, wahai istriku, apakah saya termasuk di antara orang-orang yang selamat dari masuk ke dalam neraka ataukah tidak. Perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Rawaha juga termasuk di antara sahabat Rasul alaihi salatu wasallam yang mendapatkan jaminan masuk surga. Ya. Tapi tatkala beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa minkum illa wariduha. Ya. Tidaklah di antara kalian melainkan akan memasuki neraka. Hal itu menyebabkan beliau menangis. Ya. Menangis, apakah beliau termasuk di antara orang yang selamat dari masuk neraka? Subhanallah, sahabat. Ya, padahal secara umum Rasul alaihi wasallam menjamin para sahabat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fa idza kanat hadhihi halu sabiqinal awwalina minas sahabati fil bahthi an mujibatin najati fid darain. Kalau seperti ini keadaan pendahulu kita dari generasi para sahabat, mereka semuanya berusaha untuk mencari jalan agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wahum qad busyiru bidukhul jannah, padahal mereka para sahabat ini adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Rasul akan dimasukkan ke dalam surga. Fa kaifal halu biman ba'dahum. Maka bagaimana dengan orang-orang yang setelah mereka? Kalau para sahabat, ya, kalau para sahabat yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga, ya, tetapi masih memikirkan apakah diriku ini termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, ya, maka tidak hanya memikirkan saja, para sahabat pun berusaha untuk melakukan, ya, hal-hal yang bisa menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah para sahabat saja seperti itu, maka bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita di zaman yang semakin jauh dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya, kalau para sahabat ada Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi ditanyakan langsung kepada Rasul. Mereka juga mengetahui secara langsung apa saja kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga mereka melakukannya. Apa saja ucapan-ucapan yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga mereka mencontohnya. Apa saja keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah sehingga mereka mengikutinya. Jalan-jalan yang ditempuh oleh Rasul, mereka berusaha untuk mengikutinya. Tapi mereka masih memikirkan apakah termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Ya, maka bagaimana dengan kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Zaman kita semakin lama semakin jauh dari Rasulullah. Apalagi kita, ya, lebih disibukkan dengan perkara dunia. Lebih disibukkan dengan perkara dunia. Ada majelis ilmu tidak kita datangi. Ya, ada masjid tidak kita datangi. Padahal masjid tersebut mengundang kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, bahkan terkadang masjid tersebut dekat dengan kita, tapi serasa berat untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid tersebut. Ya, fa subhanallah, lihatlah bagaimana para sahabat, ya, dengan melaksanakan ibadah yang agung ini. Sampai-sampai sahabat Ibnu Mas'ud menceritakan ada di antara sahabat yang untuk datang ke masjid itu harus dipandu oleh 2 orang di kanan dan di kirinya karena ingin melaksanakan sholat di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita banyak masjid yang dekat dengan kita, ya, bahkan masjid tersebut dekat dengan rumah kita,
tapi nggak tahu. Berat sekali kita mendatanginya. Bahkan terkadang kita memang sengaja mendatanginya, tapi menunggu waktu-waktu yang akhir. Ya, apalagi jika masjid tersebut ya iqomahnya dimasukkan speaker. Ya, dimasukkan speaker sehingga kita tidak berangkat ke masjid kecuali setelah mendengarkan iqamah. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Bahkan terkadang setelah sholat, ya, kita bercepat-cepat untuk bangkit dari tempat duduk. Walaupun kita boleh berzikir, ya, sambil berjalan, itu boleh. Boleh-boleh saja. Tapi kenapa kita kok serasa tidak kerasan, ya, tidak betah untuk di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, sejenak untuk berzikir kepada Allah. Mengucapkan subhanallah 33 kali, mengucapkan alhamdulillah 33 kali, mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, dan zikir-zikir yang lainnya yang kita baca di dalam atau setelah kita melaksanakan sholat. Hanya kita, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat sekali lagi adalah orang-orang yang selalu memikirkan keselamatan mereka di dunia, lebih-lebih keselamatan mereka di akhirat. Tatkala mereka memikirkan, maka tidak hanya berpikir bagaimana bisa selamat, tetapi mereka berusaha untuk menempuh jalan menuju keselamatan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh berkata, "Wa hadhihi risalatun mujazatun harastu fiha 'alal isyarati ila asyrati umurin tu'addu min abrazil umuril azima allati tahsulu bihan najatu lil abdi." Ini adalah sebuah risalah yang ringkas. Saya ingin dengan risalah tersebut, yaitu kepada 10 perkara, di mana perkara ini adalah 10 perkara adalah perkara yang penting, yang dengannya seorang hamba mudah-mudahan yaitu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hariyun bikulli muslimin an yajtahida fi ta'allumiha wal amali biha. Sepatutnya bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh mempelajari 10 hal tersebut serta mengamalkannya. Wasuluki masalikiha, serta menempuh jalan-jalan yang akan disebutkan nanti. Wa ta'limiha liman yastati'u min ahli wa ikhwanihi. Nah, setelah dia mengetahui jalan-jalan menuju keselamatan ini, maka hendaknya dia mengajarkan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, apakah itu keluarganya ataupun saudara-saudaranya. Liyafuza bin najati fid dunya yaumal qiyamah, agar dia di dunia mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pada hari kiamat. Wa yadfaru bisa'adatil abadiyah fi jannatin na'im, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan yang abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, maka di sini insyaallah kita akan membaca 10 hal, ya, akan membaca 10 hal yang akan bisa menyelamatkan kita baik selama di dunia dari terjerumus ke dalam perkara-perkara yang akan membahayakan kita, lebih-lebih perkara-perkara yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Dan setelah kita mengetahui perkara-perkara yang bisa menyelamatkan ini, maka hendaknya semampu kita, ya, semampu kita untuk menyampaikan kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Jika kita sebagai ayah, jika kita sebagai orang tua, maka sampaikan. Atau jika kita sebagai seorang suami,
maka sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak, agar mereka selain nanti selamat di dunia, akan selamat di akhirat kelak. Ya, kita termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Juga istri dan anak-anak kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan tanggung jawab kita semuanya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari siksa neraka. Maka kita, kaum suami, adalah para pemimpin dalam sebuah keluarga. Maka Allah Ta'ala perintahkan agar kita menyelamatkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita juga punya istri, kita juga punya anak. Maka selain kita berusaha untuk menyelamatkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selamatkan istri, maka selamatkan anak, agar kita nanti menjadi generasi, menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak tatkala di akhirat kita akan dikumpulkan bersama mereka dengan keimanan yang ada pada kita, keimanan yang ada pada istri kita, keimanan yang ada pada anak-anak kita. Allah Ta'ala selamatkan dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sebuah kebahagiaan. Siapa yang tidak bahagia tatkala berkumpul bersama keluarga? Ya, di dunia saja lihatlah bagaimana di dunia, betapa kita mendapatkan, ya, betapa kita mendapatkan kebahagiaan tatkala berkumpul bersama keluarga. Ya, berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama istri, berkumpul bersama anak, walaupun dengan menyantap sajian ringan, ya, secangkir kopi, secuil dua cuil makanan ringan, tapi kita kumpul bersama keluarga, sungguh membahagiakan sekali. Maka tentunya di akhirat kelak, tatkala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka, tentu ini adalah suatu hal yang lebih membahagiakan kita semuanya. Alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, dan semoga kita termasuk di dalamnya, diikuti oleh orang-orang beriman, diikuti oleh anak keturunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan mereka dengan anak keturunannya. Subhanallah. Ya. Jadi dengan sebab keimanan ini Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dan mengumpulkan mereka bersama-sama di surganya kelak. Bukankah itu suatu hal yang sangat membahagiakan kita? Di dunia kita berkumpul, di akhirat juga kita berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu adalah satu hal yang perlu bagi kita semuanya, yang wajib bagi kita semuanya untuk berusaha mempelajari jalan-jalan yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Fa inna da'watal ibadi ila najat wa tamhida turukiha wa tadhkira bimujibatiha hadyun qaimun. Maka sesungguhnya dakwahnya seorang hamba, ajakan seorang hamba untuk menuju kepada keselamatan dan menempuh jalan-jalannya, serta mengingatkan akan hal yang bisa menyebabkan dirinya selamat, adalah merupakan petunjuk yang lurus. Wa sunnatun madiyatun, dan adalah merupakan sunnah yang terdahulu, adalah merupakan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang dahulu.
kama ja'a fil Qur'anil azim, sebagaimana telah datang di dalam Al-Qur'an, wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, kenapa ya padahal aku mengajak kalian menuju kepada keselamatan, tetapi kalian justru mengajak aku masuk ke dalam neraka. Nah ini, maka kita sebagai kaum muslimin ya, sebagai seorang muslim yang berusaha untuk meniti jalan, mencari dan mempelajari jalan-jalan menuju keselamatan. Dan setelah itu kita ketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sampaikan kepada orang lain. Ya, sampaikan kepada orang lain apa yang telah kita ketahui. Terutama tadi, sampaikan kepada orang yang paling kita cintai, orang-orang yang terdekat dengan kita. Wa qad qila, ya, sungguh telah dikatakan, ma balu dinika tardo antudan nisahu. Ya, kenapa dengan dirimu? Ya, kenapa dengan agama engkau ridho? Ya, engkau ridho untuk mengotorinya. Wa thawbuka dahro maghsulun minad danasi, padahal pakaian yang engkau pakai engkau cuci setiap hari. Ya, setiap saat engkau cuci dari kotoran. Tapi agamamu, ya, kamu biarkan kotor. Ya, sehingga dengan kotornya agama ini akan menyebabkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kotornya agama ini adalah dengan kesyirikan, adalah dengan kebid'ahan, adalah dengan kemaksiatan. Tapi kita mengabaikan begitu saja. Agama kita terkotori dengan kesyirikan, agama kita terkotori dengan kebid'ahan, dengan kemaksiatan, tapi kita mengabaikan begitu saja. Tapi tidak dengan pakaian yang kita pakai. Lihatlah, ya, pakaian yang kita pakai ini, Masya Allah, serasa nggak ingin ada kotor sama sekali. Satu hari berganti 3 kali. Pagi ada pakaian sendiri, siang ada sendiri, sore ada sendiri. Yang hari ini kita pakai, besok tidak kita pakai lagi. Kita cuci. Kita tidak membiarkan pakaian tersebut kotor. Setiap ada pakaian yang kotor, lalu kita bersihkan. Tapi kita tidak berusaha untuk menjadikan bersihnya agama kita. Ini, ma balu dinika tardo antudan nisahu. Kenapa engkau senang, ya, agamamu itu kotor, ya, sedangkan pakaianmu setiap waktu kamu cuci dari kotoran. Ya, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu ingin selamat, kamu ingin berhasil, walam tasluk masalikaha, tetapi kamu tidak berusaha untuk menempuh jalan menuju kepada keberhasilan. Ya, tidak menempuh jalan kepada kesuksesan, tidak menempuh jalan kepada keselamatan. Kalau dalam urusan dunia kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala subhanallah, ya, kesuksesan adalah satu-satunya tujuan yang diusahakan. Jika dia sebagai pedagang, maka ingin menjadi pedagang yang sukses. Jika ingin menjadi seorang yang punya kedudukan, maka dia ingin menjadi berkedudukan yang sukses, dan begitu seterusnya. Tetapi untuk menuju kepada kesuksesan ini, dia akan menempuh berbagai jalan. Ya, ketika dia ingin menjadi seorang pedagang yang sukses, maka berbagai macam cara akan ditempuh, sampai pun menghabiskan waktunya, ya, sampai pun menghabiskan tenaganya. Yang penting aku menjadi orang yang sukses. Ya, padahal hanya kesuksesan di dunia, ya, yang suatu saat akan menjatuhkan dia dari kesuksesan tersebut, dan itu tidak sedikit. Ya, artinya apa? Dalam urusan dunia, ketika seseorang ingin sukses, maka dia berusaha menempuh jalan menuju kepada kesuksesan ini, dan itu telah dilakukan. Tetapi di dalam beragama, ketika ingin menjadi orang yang sukses beragama, sehingga dia selamat
di akhirat kelak dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya untuk menempuh jalan-jalan kesuksesan itu. Maka tidak mungkin, ya, tidak mungkin kesuksesan akan didapat tanpa menempuh jalan-jalannya. Ya, inna safinata la tajri alal yabasi. Ya, nggak mungkin perahu kemudian bisa berjalan di tempat yang kering, ya, di daratan nggak mungkin. Perahu itu bisa berjalan di laut, di air. Artinya apa? Nggak mungkin kalau ingin sukses, ya, bisa berjalan dengan lancar, ya, kecuali di tempatnya. Maka kita juga demikian. Jika kita ingin sukses, jika kita ingin berhasil, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka tempuhlah jalan agar kita selamat. Fa innallaha nahaja lil abdi tariqun najah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk, ya, telah memberikan jalan kepada hamba, telah memberikan petunjuk kepada hamba jalan-jalan menuju kesuksesan. Wa fataha lahu abwabaha, membukakan pintu untuk mereka, ya, yaitu pintu-pintu kesuksesan. Wa arrafau turuqa tahsili sa'ada, Allah juga memperkenalkan kepada dia, ya, jalan-jalan untuk meraih kebahagiaan. Wa atau asbabaha, Allah juga telah memberi dia, ya, sebab-sebab agar dia sukses. Wa haddarahu min bali maksiatihi, Allah taala juga memperingatkan, ya, Allah taala juga memperingatkan kepada hamba, yaitu jangan sampai melakukan kemaksiatan. Wa syahadu ala nafsi wa ala ghairihi su'maha wa iqabaha, Allah taala juga menunjukkan kepada hamba, ya, Allah taala juga menunjukkan kepada hamba betapa, yakni, bahayanya dan betapa hukumannya terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah taala memerintahkan kepada hamba, ya, untuk menjadi orang-orang berhasil, untuk menjadi orang-orang yang sukses di akhirat, maka Allah taala tidak membiarkan mereka begitu saja mencari jalan sendiri, tidak. Allah taala mengutus para rasulnya, ya. Allah taala menurunkan kitabnya, dibacakan oleh Rasul tersebut, diterangkan oleh Rasul tersebut kepada umatnya, ya, ini yang harus dilakukan, ini yang harus ditempuh. Dan kita walhamdulillah, ya, walhamdulillah sekali lagi dengan Rasul kita Muhammad SAW diutus kepada kita semuanya, ya, tidak ada satupun kebaikan melainkan beliau telah menyampaikannya, dan tidak ada satu kejelekan pun maka beliau telah memperingatkan kepada kita. Pintu-pintu menuju kepada kesuksesan di akhirat telah ditunjukkan semuanya oleh Rasul kita alaihi wasallam. Ya, semuanya telah ditunjukkan. Ya. Maka marilah kita semuanya berusaha untuk meniti jalan kesuksesan tersebut. Ya, jika kita ingin sukses di dunia, maka tentunya kesuksesan di akhirat harus lebih kita utamakan. Ya. Itulah kalau tadi kita sukses di dunia, berapa lama sih kita sukses di dunia? Ya, sebagai pedagang sukses, sebagai orang sukses dalam bidang ini, sukses dalam bidang ini, itu terbatas. Ya, terbatas di dunia umurnya, ya, sebatas umurnya. Ya, itu pun tidak semuanya. Ya, tidak semua umur yang telah diberikan kepada dia kemudian dia merasakan kesuksesan itu, tidak. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir yang kita baca ini, marilah ya, kita sejenak memikirkan, ya, bait yang disebutkan di sini, waqad ahsanal qail. Ya, alangkah indahnya ucapan seseorang, wa hasratahu taqaddal umru wan sarafat sa'atuhu baina dulil ajazi wal kasali. Alangkah letihnya seseorang, alangkah capeknya seseorang, umurnya habis,
ya, berlalu waktu-waktunya antara lemah dan malas. Wal qaumu qad akhadhu darban najati wa qad saru ilal matlabil a'la ala mahalin. Nah, padahal ada kaum orang-orang yang saleh, ya, terutama generasi para sahabat, mereka berusaha untuk menuju jalan kesuksesan, dan mereka menempuh jalan yang menjadi tujuan utama mereka, sehingga mereka berada di kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia dengan amat mudah. Nah ini, jadi hari-hari kita telah berlalu, ya, dan waktu tidak akan bisa terulang, ya, waktu tidak bisa berulang. Semakin lama akan semakin sedikit jatah umur yang diberikan kepada kita, ya. Kalau kita diberi umur oleh Allah Ta'ala 50 tahun misalnya, maka 50 tahun ini akan kita ambil sedikit demi sedikit, ya, 1 menit demi 1 menit, 1 jam demi 1 jam, 1 hari demi 1 hari, 1 pekan demi 1 pekan, 1 bulan demi 1 bulan, 1 tahun demi 1 tahun, sehingga terus berkurang, hanya tinggal beberapa tahun, ya, hanya tinggal beberapa bulan, hanya tinggal beberapa pekan, hanya tinggal beberapa jam atau beberapa hari, hanya tinggal beberapa jam, hanya tinggal beberapa menit, hanya tinggal beberapa detik. Setelah itu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai waktu yang kian lama kian berkurang ini kemudian kita tidak bisa mendapatkan jalan yang menjadikan kita berhasil selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dahulu orang-orang saleh, terutama para sahabat, waktu demi waktu berusaha untuk dijadikan agar mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah indahnya para sahabat, ya, indahnya para sahabat. Mereka hari-harinya selalu melakukan kebaikan, sehingga tidak ada waktu yang luput dari melakukan kebaikan. Makanya kita disuruh, ya, kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka, jalannya orang-orang muhajirin, jalannya orang-orang ansor yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga. Maka itu jalan yang harus kita tempuh agar kita menjadi orang yang selamat, sebagaimana mereka para pendahulu kita dari generasi sahabat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barik wa an'im ala abdihi, atau wa sallallahu wasallam wa barak wa an'am ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan jalan yang pertama yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, al-mujibu al-awwal, penyebab yang pertama. Jadi ada 10 sebab yang akan menjadikan seseorang selamat, terutama di akhirat kelak. Al-mujibul awal, sebab yang pertama, tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasud dini lahu, mengesahkan Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Fa'adhamu asbabin najati yaumal qiyamah, kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, paling besarnya sebab, ya, paling agungnya sebab selamatnya seseorang besok pada hari kiamat, balla najata illa bihi, bahkan tidak ada hal yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali dengannya, tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasud dini lahu, adalah mengesahkan Allah azza wa jalla, adalah mentauhidkan Allah azza wa jalla dan mengikhlaskan agama kepadanya. Wa taqaddama fil qissatil 'azimati sabiqah, telah
kita lalui kisah yang agung, yaitu perkataan qaulun Nabi SAW, perkataan Rasul SAW, man qabila minil kalima allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Barang siapa yang menerima ucapan dariku, yaitu ucapan atau kalimat la ilaha illallah, allati aradtu ala ammi, yang dulu pernah aku tawarkan kepada pamanku, faraddaha alayya, maka dia mengembalikan, menerima ucapan tersebut, fahiya lahu najatun, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bil kalimati, yang dimaksudkan dengan al kalimah yang disebutkan oleh Rasul di sini, kalimatut tauhid, adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini sebab yang pertama yang akan menjadikan seseorang sukses di dunia dan sukses di akhirat, ya, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah yaitu dalam ibadah, ya, dalam ibadah. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, jika kita berbicara tentang ibadah, maka ini mencakup, ya, mencakup segala macam bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mencakup segala macam kebaikan. Ya, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahira wal batina. Ya, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah yang zahir, yang nampak, maupun ibadah yang tidak nampak. Artinya apa? Setiap kebaikan, ya, setiap kebaikan, apakah itu berupa ucapan atau berupa perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Dan suatu perbuatan atau perbuatan tidak akan dicintai oleh Allah, tidak akan diridhoi oleh Allah, melainkan itu disyariatkan oleh Allah. Melainkan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ringan, ya, yang kita lakukan, ya, tatkala ada seseorang yang barangnya jatuh misalnya, lalu kita ambil, kita berikan kepada orang tersebut, maka itu adalah suatu kebaikan, ya, itu adalah sebuah kebaikan. Kita membantu saudara kita, meringankan beban saudara kita, itu adalah sebuah kebaikan, dan itu adalah bagian daripada agama. Ya, ada perkara atau barang yang kita khawatirkan akan memadaratkan seseorang, lalu kita ambil barang tersebut agar orang tidak termadaratkan dengannya, itu adalah sebuah ibadah. Fa subhanallah, kalau begitu besar sekali dan banyak sekali jalan-jalan di dalam agama ini. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tidak. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ya, setiap apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, baik itu berupa ucapan maupun berupa perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Dan semuanya harus apa? Diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang penting. Maka selain kita hanya memohon kepada Allah, selain kita hanya beribadah kepada Allah, maka betul-betul tanamkan keikhlasan ini agar kita mendapatkan kebahagiaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, ini yang bisa kita baca insyaallah. Sebab yang pertama ini akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, agar tatkala kebaikan yang kita dapatkan kemudian kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.